nasi goreng sambal mata nih sahabat Daai. Bisa dilihat juga ya, toppingnya udah lengkap banget. Mari kita coba. Beneran rasanya kayak sambal mata sahabat Daai. Jadi kayak ibaratnya nasi goreng ini digoreng sama si minyak sambal mata itu sahabat Daai. Ini adalah kue tiaw goreng khas Ipoh. Di sini udah ada sayurannya, telur dadar sama kue tiawnya itu kue tiaw beras nih sahabat Daai. Mari kita coba. Jadi dia ada rasa wok hei, lalu ada gurihnya, asinnya, asamnya dari acar. Ini sangat komplit. Jadi dia nggak cuma manis doang, tapi ada sensasi smoky dari wok hei tadi. Minumnya harus yakni teh tarik. Sama kopi tiaw Malaysia bedanya rasanya gimana nih teh tarik ya kan? Dia rasanya itu lebih unik karena si foamnya juga manis. Nah ini benar-benar enak banget sahabat Daai. Jadi sahabat Daai kalau misalkan lagi datang ke sini boleh banget untuk cobain ini sahabat Daai. Hai sahabat Daai, hari ini kembali lagi bersama aku Richard. Dan hari ini kita akan eksplor daerah Grogol, Jakarta Barat ya sahabat Daai. Nah, kalau dari kemarin-kemarin kita reviewnya kopitiam ala-ala Singapura. Hari ini kita akan review kopitiam bernuansa Malaysia nih. Tapi tepatnya Ipoh, karena kita sekarang sudah berada di Little Ipoh Cuisine di daerah Grogol. Kira-kira di dalam kita bakalan temuin apa aja? Pasti sahabat Daai di rumah pada penasaran. Kita langsung ke dalam dan kita langsung cek menu-menunya. Let's go sahabat Daai! Halo. Silakan Kak dilihat menunya. Oh, oke. Kira-kira kalau menu rekomendasi di Little Ipoh Cuisine ini ada apa aja ya, Mas? Kita kalau di minumannya ada di teh tarik sama Changyang white coffee. Terus kalau untuk makanan ringannya ada di Ipoh Kaya Toast sama ada di tahu cabai garam. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya temanya kayak kopi tiam gitu ya, betul. tapi ala Malaysia. Betul. Oh, oke. Kalau gitu aku pesan semua yang Mas bilang tadi dan aku langsung tunggu di meja ya. Oke. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Sama-sama Kak. Nah, sahabat Daai, di bawah tadi kita udah dengerin berbagai menu rekomendasi dari Mas yang di bawah nih. Akhirnya di depanku sudah ada makanan pembuka. Yang pertama, ini signature dish dari Little Ipoh Cuisine, yakni ada Ipoh Kaya Toast. Biasanya kan kalau Kaya Toast itu identik dengan Singaporean Kaya Toast, tapi yang ini Ipoh. Berarti khas identiknya dari Ipoh Malaysia. Nah, terus yang berikutnya juga ada tahu cabai garam. Dan ini adalah Changyang White Coffee, salah satu menu andalan atau minuman signature dari Little Ipoh Cuisine. Tentunya bikin aku penasaran karena nggak sabar kira-kira apa sih perbedaan dari kopitiam ala-ala Singapura dengan kopitiam ala Malaysia nih sahabat Daai. Mereka pakai toastnya ini yang chocolate toast. Kalau biasanya kan either dia yang white atau yang wet. Atau yang gandum kan. Nah yang ini dia pakainya yang coklat nih sahabat Daai. Wah di atasnya juga udah ada srikaya atau kayanya. Lalu di dalamnya seperti biasa ada slice butter. Oke, mari kita coba.
dia wangi banget. Terus di dalamnya ada filling srikaya dan butter, itu bikin teksturnya jauh lebih creamy. Terus ada manisnya, ada gurihnya, dan surprisingly sahabat Daai, aku lebih doyan ini loh daripada Kaya Toast Singapura. Ini enak banget sahabat Daai. Wah. Terus karena di toast tadi, di roast, jadi ada efek caramelize dari si srikayanya, dan juga ada rasa smoky dari si roti yang dipanggang tadi sahabat Daai. Wah, kita coba lagi ya. Mari kita coba. Nah, pasti sahabat Daai di rumah juga penasaran kira-kira isi dari Ipoh Kaya Toast itu kayak apa? Nah, ini isi dalamnya nih sahabat Daai. Jadi udah ada kaya jam dan juga unsalted butter. Nah, ternyata perbedaannya kalau misalkan di Singaporean Kaya Toast sama di Ipoh Kaya Toast, kalau biasanya di Singapura Kaya Toast itu dia si kaya jamnya itu kan lebih kental, lebih kayak paste kan. Kalau ini tuh dia teksturnya lebih kasar. Jadi bener-bener kelihatan kayak berserat gitu loh sahabat Daai. Terus ada si butternya juga, jadi rasanya pasti itu lebih creamy. Dan sahabat Daai juga bisa lihat nih di pojokan-pojokan rotinya itu juga ada sedikit efek dari grill atau efek dari pembakaran si roti. Jadi rasa tekstur rotinya lebih crunchy dan ada rasa smoky dari efek toast tadi itu sahabat Daai. Aku belum cobain kopinya, tapi kita coba celupin dulu. Wah, foamy-nya lihat nih sahabat Daai. Mari kita coba. Memang paling bener ya, orang Indonesia itu biasanya kan pisang goreng dan kopi atau teh. Kita Ipoh Toast dan kopi. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada tahu cabe garam. Nah, kalau aku lihat nih di atasnya udah ada potongan cabenya, terus juga ada beberapa rempah-rempah, dan aku penasaran banget kira-kira perbedaan tahu cabe garam di Little Ipoh sama di tempat lainnya apa. Wah, garing banget sahabat Daai. Sahabat Daai bisa dengar nggak? Wah, garing banget sahabat Daai. Mari kita coba. Tipikal tepungnya bukan yang alot keras, tapi dia yang kriuk-kriuk gitu sahabat Daai. Plus poinnya adalah dia tepungnya tuh nggak begitu tebal. Jadi bukan tepung doang yang kita makan di mulut. Dan as usual, seperti biasa, poin plusnya tahunya nggak asem. Kita cobain sekarang pakai potongan cabai rawitnya juga nih. Kalau misalkan sahabat Daai di rumah mungkin kurang kuat pedas atau kurang suka makanan pedas, bisa banget untuk minta mungkin kadar cabenya dikurangin. Karena kalau nggak pakai cabai, namanya bukan cabai tahu garam, tapi tahu garam aja, ya nggak sahabat Daai. Mari kita coba. Cabenya ini bukan cabai mentah, dia udah digoreng dulu, jadi rasanya nggak begitu langu, tapi rasa pedasnya masih nampol. Enak banget sahabat Daai. Coba minum si Changjiang White Coffee-nya langsung ya. Kalau tadi kan kita cocol sama si Ipoh Kaya Toast-nya. Sekarang kita langsung minum. Mari kita coba. Aku tahu sekarang. Jadi ini kayak white coffee, tapi aftertaste-nya itu sahabat-sahabat Daai bisa rasain rasa kopi yang bener-bener kenceng. Jadi dia rada mirip kayak cappuccino, tapi dia nggak begitu berat. Kalau cappuccino kan terlalu creamy, terlalu heavy gitu kan. Kalau ini dia teksturnya lebih ringan, jadi waktu masuk dia langsung kayak hilang aja. Dan enaknya lagi adalah dia nggak ninggalin rasa-rasa kopi di langit-langit. Dan dia foamy juga atasnya. Ini bakalan enak banget kalau misalkan sahabat Daai cocolin sama si Kaya Toast kayak aku tadi sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai di rumah nih, bertanya kira-kira menu rekomendasi kalau lagi datang ke Ipoh Cuisine di antara ketiga menu ini,
aku akan sangat highly recommended Ipoh Kaya Toast-nya, salah satu menu signature di sini, sama si Changjiang White Coffee. Kenapa? Karena mereka berdua ini bener-bener kayak perfect combinations kalau dipaduin. Dan rasanya bener-bener underrated loh sahabat Dae. Aku yakin dan aku berani jamin kalau sahabat Dae lagi datang ke Little Ipoh dan pesen ini, sahabat Dae pasti bakalan suka. Percaya deh sama aku. Maka dari itu aku bakalan habisin ini dulu sebelum kita lanjut ke main course atau makanan beratnya nanti sahabat Dae. Oke? Aku makan dulu ya sahabat Dae. Bye-bye. Si goreng sambal mata nih sahabat Dae. Bisa dilihat juga ya, toppingnya udah lengkap banget. Mari kita coba. Beneran rasanya kayak sambal mata sahabat Dae. Jadi kayak ibaratnya nasi goreng ini digoreng sama si minyak sambal mata itu sahabat Dae. Sahabat Dae, tadi kita udah makan makanan pembuka atau appetizer-nya, sekarang kita udah masuk ke makanan utamanya atau main course-nya nih sahabat Dae. Tapi disclaimer dulu nih sahabat Dae, kalau misalkan sahabat Dae nih pengen pesen yang menu non-vegetariannya juga tersedia, tapi kebetulan kali ini aku pesennya yang menu-menu atau opsi pilihan yang vegetarian ya sahabat Dae. Nah di depanku sahabat Dae bisa lihat porsinya bener-bener bikin aku sampai geleng-geleng kepala nih sahabat Dae. Lihat nih, porsinya sejumbo ini, aku yakin nasi goreng sebanyak ini sahabat Dae bisa makan 2-3 orang. Mie-nya, ini mie goreng kucainya Ipoh Cuisine ini juga porsinya luar biasa nih sahabat Dae. Terus juga ada kue tiaw gorengnya, dan tentunya kalau di kopitiam kita nggak minum yang namanya teh tarik pasti nggak afdol kan sahabat Dae. Makanya di sini aku udah pesen juga teh tarik signature-nya dari Ipoh atau Little Ipoh Cuisine. Nah, menu pertama yang kita mau cobain adalah nasi goreng sambal mata nih sahabat Dae. Ini juga jadi salah satu menu yang baru terdengar di aku karena aku jarang banget nih denger ada restoran yang nyediain nasi goreng sambal mata. Betul nggak sahabat Dae di rumah? Makanya kita harus cobain. Di sini udah bisa dilihat juga ya, toppingnya udah lengkap banget, sayur-sayurannya ada kacang polongnya, lalu ada wortel, ada jagung pipilnya juga, dan tentunya berbagai rempah-rempah dan ada telur mata sapi juga di sini. Dan juga ada acar. Nah, dari bentuknya sih kelihatannya ini seperti acar kesukaanku yang tipikalnya asem-asem ya. Maka dari itu mari kita coba ya sahabat Dae. Mari kita coba. Ternyata nama nasi goreng sambal mata itu bukan klaim bodong. Beneran rasanya kayak sambal mata sahabat Dae. Sahabat Dae tau gak sih rasa minyak di sambal mata yang udah ke-infuse sama serehnya, ke-infuse sama daun jeruknya, kurang lebih rasanya kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya nasi goreng ini digoreng sama si minyak sambal mata itu sahabat Dae. Dia rasanya benar-benar kayak sambal mata. Dia bukan tipikal yang overwhelming gitu sahabat Dae. Terus di sini juga ada apa nih kayaknya buncis ya. Nah sahabat Dae juga bisa lihat di sini tuh ada potongan-potongan daun jeruknya juga yang gede-gede. Yang dimana aku suka banget sama daun jeruk sahabat Dae. Jadi ini nggak mengganggu sama sekali. Mari kita coba. Dan dia ini bukan tipikal nasi goreng yang nasinya perah gitu. Jadi dia tipikal nasi gorengnya masih nasi yang pulen. Kita coba pakein telurnya ya sahabat Dae. Nah dia ini telurnya uniknya digorengnya dia menul-menul gini nih, tebel gitu loh sahabat Dae, bukan yang tipis. Mari kita coba. Emang nasi goreng sama telur tuh kombinasi yang nggak pernah salah gitu loh sahabat Dae. Sebenarnya ini juga dilengkapi sama kerupuk,
Tapi karena ini pilihan menu opsi yang vegetarian, jadi nggak ada kerupuknya nih sahabat Dae. Kita lanjut ke menu berikutnya, yang porsinya dari tadi tuh bikin kita gagal fokus ya. Gara-gara porsinya sahabat Dae bisa lihat, jumbonya bukan main nih. Satu tangan nih sahabat Dae. Wah. Dan ini juga udah lengkap. Di sini udah ada acarnya, lalu udah ada telur dadarnya. Berikutnya ada sayur-sayurannya juga. Dan ini merupakan mie goreng kucai dari Little Ipoh Cuisine, sahabat Dae. Wah, unik banget ya. Karena memang makanan-makanan yang Malaysia itu identik dengan kucai. Makanya daerah-daerah di Indonesia kayak Kalimantan yang mungkin berdekatan secara wilayah, secara geografis dengan Ipoh daerah Malaysia, itu mereka juga kebanyakan menggunakan kucai. Kayak choy pan-nya kadang ada beberapa yang menggunakan kucai nih sahabat Dae. Nah, kita coba ya sahabat Dae. Di sini udah lengkap juga nih. Ada kecambahnya. Kita coba. Mari kita coba. Mari kita coba. Jadi dia tipikalnya yang manis. Jadi kayak mie goreng manis, mie goreng kecap gitu. Terus ada gurih dari kecap asinnya. Dan ini tuh tipikal mie goreng yang comforting. Jadi bukan mie goreng yang terlalu banyak rasa-rasa gitu. Dia lebih kayak kemanis gurih. Dan dia yang kayak comfort food aja gitu loh sahabat Dae. Ya kalau misalnya sahabat Dae pecinta mie goreng jadul gitu, ini bisa jadi salah satu option. Di dalamnya juga udah ada cacahan telur, jadi nggak cuma yang di luar, di dalam juga ada. Coba ya sahabat Dae ya. Tuh, wow. Tuh, cacahan telurnya juga gede-gede banget sahabat Dae. Kita makan sama si telur dadarnya ya sahabat Dae. Gede banget nih sahabat Dae. Dan ini tipikal mie-nya yang termasuk yang gede-gede gitu sih sahabat Dae. Ini kayak mie telur yang gede-gede gitu. Kayak mie yang ada di mie celor. Nah, mirip seperti itu kurang lebih ukurannya. Mari kita coba. Ini paling cocok kalau dipaduin sama acar. Karena acarnya itu ngasih acidity. Jadi bikin rasa mie lebih segar sahabat Dae. Mari kita coba. Si acarnya sendiri masih crunchy, jadi si timun dan juga wortelnya masih kriuk-kriuk. Dan ini juga ada tekstur dari si kecambah atau togenya, dan ada sayuran ini juga nih sahabat Dae. Sekarang kita akan lanjut ke menu berikutnya. Ini adalah kue tiao goreng khas Ipoh. Ya, jadi ini salah satu signature dish juga di Little Ipoh Cuisine sahabat Dae. Di sini juga udah lengkap. Di sini udah ada sayurannya, telur dadar sama seperti yang mie Ipoh tadi atau mie kucai. Lalu juga ada kecambah dan ini pakai kue tiaonya itu kue tiao beras nih sahabat Dae. Nah, jadi dia warnanya transparan karena kue tiao beras. Ini udah lengkap banget ya. Ini aku yakin sahabat Dae kalau pesen ini pasti sangat akan mengenyangkan karena ini porsinya gede dan jumbo-jumbo semua nih sahabat Dae. Mari kita coba. Jadi dia ada rasa wok hei atau smoky efek penggorengan menggunakan wajan. Jadi dia nggak cuma manis doang, tapi ada sensasi smoky dari wok hei tadi. Surprisingly lebih banyak texture. Togenya di sini mungkin lebih banyak ya. Jadi dia waktu di setiap gigitan kita itu ada tekstur crunchy dari si kecambah atau togenya sahabat Dae. Kita coba makan pakai telur dadarnya ya sahabat Dae. Mari kita coba. Ini enak banget sahabat Dae. Sebagai pecinta kue tiao beras, ini benar-benar enak banget.
Apalagi kalau dipaduin sama acarnya ya. Mari kita coba. Udah makan mie gorengnya, kue tiaw goreng, nasi goreng, minumnya harus yakni teh tarik. Nah, aku penasaran juga nih, kira-kira kalau di kopitiam Singapura sama kopitiam Malaysia bedanya rasanya gimana nih teh tarik ya kan? Mari kita coba. Foamnya enak banget sahabat Dai. Dia ada manis-manisnya. Terus udah ada rasa yang bikin si minumannya lebih komplit lagi gitu loh sahabat Dai. Wah, ini pas banget dipaduin. Apalagi kita habis makan yang goreng-gorengan. Jadi bikin nggak haus. Nah ini benar-benar enak banget sahabat Dai. Jadi sahabat Dai kalau misalkan lagi datang ke sini boleh banget untuk cobain ini sahabat Dai. Nah, sahabat Dae, kalau misalkan sahabat Dae bertanya kira-kira dari menu makanan-makanan berat ini atau main course, mana sih yang kamu rekomendasiin gitu kan? Yang pertama, aku sangat merekomendasikan menu yang kue tiaw ini. Kue tiaw goreng khas Ipoh. Karena menurutku rasanya nggak cuma manis, dia juga di well balance kan dengan rasa woke, lalu ada gurihnya, asinnya, asamnya dari acar. Ini sangat-sangat komplit dan mengenyangkan tentunya. Dan yang kedua ada nasi goreng sambal mata. Sebagai orang yang udah pernah tinggal di Bali selama 4 tahun kurang lebih, rasa sambal matanya menurutku di sini termasuk yang enak, autentik, dan juga menurutku kayak nggak akan enak. Apalagi porsinya yang sejumbo ini, sahabat Dae bisa bagi 2-3 orang nih sahabat Dae. Jadi boleh pesan ini satu, makan bertiga gitu kan, tentunya tetap akan mengenyangkan. Dan minumannya teh tarik ini aku rekomendasiin karena rasanya itu berbeda dari kopitiam-kopitiam pada umumnya. Dia rasanya itu lebih unik karena si foamnya juga manis. Jadi menurutku jadi salah satu hal yang wajib dan patut sahabat-sahabat Dae cobain kalau lagi berkunjung di Little Ipoh Cuisine. Oke? Maka dari itu aku bakalan habisin dulu semuanya sahabat Dae. Dan mungkin kalau sahabat Dae di rumah punya rekomendasi restoran atau bahkan punya restoran yang mau kita kunjungin untuk kita review, boleh drop komen di bawah atau hubungi kita di Cerita dan Rasa. Jangan lupa untuk saksikan episode-episode berikutnya Cerita dan Rasa di Dae TV. Karena Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Aku habisin dulu ya sahabat Dae.